Ya, tadi turun sebentar, kemudian terjadi lonjakan. Ya, lonjakan. Berarti ada apa? Berarti ada yang menonton ulang. Dan kemudian ada yang membagikan video saya. Halo teman-teman semua, ada faktor terpenting yang wajib teman-teman ketahui selain yang kemarin kita bahas, yaitu adalah retensi penonton. Ya, apa itu retensi penonton dan bagaimana cara membaca retensi penonton? Maka teman-teman tonton terus video ini, insya Allah teman-teman akan mendapatkan manfaatnya. Simak terus video berikut ini. Baik teman-teman sekalian ya, masalah retensi penonton ini adalah sesuatu hal yang menurut saya poin terpenting juga yang tidak boleh kita lewati, gitu ya. Ketika saya mengupload sebuah video dan saya minta di layar akhir kepada pihak YouTube itu sendiri, tolong tampilkan video terbaik saya. Nah, ketika saya melihat video terbaik saya teman-teman sekalian, nah saya minta video terbaik saya, maka yang dimunculkan adalah video-video yang menurut saya secara view itu ya tidak besar-besar banget. Ya, tetapi pihak YouTube merekomendasikan ini loh video terbaik. Nah, ketika dicek ternyata retensi penonton saya yang video ini justru besar. Nah, ternyata YouTube lebih memilih retensi penonton dibandingkan jumlah view. Untuk apa jumlah view yang besar tapi retensi penontonnya kecil? Ya, walaupun lebih bagus sebenarnya jumlah view-nya besar tapi retensi penontonnya besar. Baik, teman-teman semua, apa sih retensi penonton itu dan bagaimana cara membacanya? Saya akan tunjukkan di sini teman-teman ya, ini pihak YouTube itu sendiri yang menjelaskan itu semua. Retensi penonton itu adalah ukuran jumlah video yang ditonton oleh orang. Ya, semakin banyak dia menonton ya datanya juga akan semakin datar. Ya, saya tunjukkan di sini cara membacanya teman-teman semua. Pertama adalah kalau teman-teman lihat ya, datar semacam ini artinya penonton menonton video kita dari awal sampai akhir. Akhirnya penonton video kita menonton video dari awal sampai akhir. Ya, ini penontonnya semua secara garis besar. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya turunnya seperti ini ya tidak turun banget ya, turunnya bertahap, maka ini adalah penontonnya ya minat penontonnya berkurang ya seiring berjalannya waktu. Ya, mungkin di menit-menit ke-4, ke-5 kayaknya nggak menarik deh. Kayaknya menarik cuma menit pertama, menit kedua, menit ketiga. Ya, maka teman-teman ya kalau bisa ajak mereka nonton sampai terakhir gitu kan. Kasih sesuatu yang kira-kira informasi-informasi paling terpenting letakkan di paling terakhir biar mereka mau nonton sampai terakhir. Nah, yang ketiga adalah teman-teman bisa lihat di situ adalah lonjakan. Ya, tadinya turun dikit kemudian terjadi lonjakan. Nah, itu artinya ada yang menonton ulang atau membagikan video tersebut. Saya akan tunjukkan di sini dia video saya kebetulan ya teman-teman ya. Di sini ada terjadi lonjakan. Ya, tadi turun sebentar kemudian terjadi lonjakan. Ya, lonjakan. Berarti ada apa? Berarti ada yang menonton ulang. Dan kemudian ada yang membagikan video saya. Ada yang menge-share video saya. Itu yang pertama teman-teman melihat ya. Yang kedua adalah di sini datanya turunnya lumayan drastis teman-teman sekalian. Ya, turunnya lumayan drastis. Menunjukkan apa? Menunjukkan ya mereka langsung skip nih ya. Kalau kita lihat di sini ya, kalau turunnya lumayan drastis adalah lumayan tajam, menandakan video tersebut, penonton tersebut melewati bagian video tersebut. Nah, di sini mungkin mereka melewati. Kenapa mereka melewati? Ya, bisa jadi di awal sini saya meletakkan intro. Ya, orang-orang sudah tahu intro saya, malas gitu kan, skip aja lah intro yang Mas Didik udah tahu gitu kan. Nah, mungkin strateginya adalah teman-teman sering-sering update intro ya, buat intro yang lebih keren lagi, lebih bagus lagi, biar supaya orang yang belum pernah melihat intro ya mereka tidak skip intro kita. Tapi kalau orang udah terlalu sering melihat intro, orang akan skip nih, biasanya seperti itu. Ya, ini mungkin bisa jadi karena intro akhirnya mereka skip. Buktinya di sini tidak terlalu turun ya. Nah, oke, seperti itu. Ya, kemudian kalau misalnya penurunan tiba-tiba menandakan penonton berhenti menonton di video bagian tertentu. Itu tadi saya bilang mereka men-skip video tersebut. Nah, baik teman-teman semua ya, artinya kita bisa tahu di sini. Secara rata-rata hanya 38,1% yang menonton video saya sampai akhir. Kalau ditanya berapa persen nih sih Mas Didik yang baik itu, kalau menurut saya jangan di bawah 30%. Saya ulangi, jangan di bawah 30% retensi video kita. Kalau di atas 50% ya jauh lebih bagus dong seperti itu. Ya.
Nah, beberapa video-video saya yang lain itu retensinya di atas 30%, ada 34,9%. Ya, kemudian ini juga video saya sempat banyak sekali nge-share ya, beberapa pengusaha-pengusaha itu banyak sekali nge-share video saya ini ya. Kenapa? Karena video ini dijadikan sebagai ajang untuk belajar mengajar saya di beberapa perusahaan-perusahaan nasional yang lain. Nah, di sini lumayan besar ya, karena saya juga ikut nge-share juga, ada sekitar 47,2%. Nah, ini sama ya, ini penurunan drastis, jelas ini adalah karena intro ya. Nah, kemudian ya ini ada video saya yang lumayan tinggi juga, yaitu 48,2%. Nah, ini tidak langsung turun ya teman-teman ya. Nah, ini tidak langsung turun, kenapa? Karena saya menampilkan video bukan intro di awal, tapi highlightnya. Maka teman-teman, kuncinya adalah di awal itu kasih tuh, ini loh video yang akan saya sampaikan, ini loh daging video yang akan mau saya sampaikan. Biar supaya apa? Biar supaya mereka mau menonton kita. Maka 10 detik pertama penonton kita itu akan menentukan apakah dia mau melanjutkan atau tidak. Maka kitalah sebagai pembuat video tersebut memanas-manasin di 10 detik pertama. Biar supaya apa? Biar supaya retensi video kita rata-ratanya juga ikutan besar. Nah, ini penting teman-teman, karena retensi penonton yang besar akan mendapatkan biaya AdSense juga yang besar. Retensi video penonton yang besar akan mendatangkan rekomendasi ya video kita kepada calon-calon penonton kita yang lain. Oke, begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi teman-teman bisa tahu sekarang apa itu retensi penonton dan bagaimana cara membacanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.